semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah sebaiknya kita memulai kegiatan itu dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita memulai doa pada kegiatan hari ini, pembelajaran kita bisa dilakukan dengan efektif dan semoga Anda semua dapat menerima pembelajaran yang akan Ibu jelaskan pada siang hari ini. Nah, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu, adakah dari teman-teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Haura. Haura apa alasannya tidak hadir? Tidak tahu. Nggak ada kabarnya, Bu. Nggak ada kabar. Selain Haura ada lagi yang tidak hadir? Haura aja. Haura aja. Nah, untuk Haura, nanti tolong ditanyakan kepada Haura kenapa Haura tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Karena kita di dalam satu kelas itu adalah sebuah keluarga, jadi kita harus tahu bagaimana kabar dari teman-teman kita yang tidak hadir. Oke? Oke. Di sini Ibu ingin memberikan suatu motivasi tentang pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Namun sebelumnya ada nggak dari Anda semua nih yang ingin memberikan motivasi dari sebuah pengalaman yang Anda pernah lakukan untuk memotivasi teman-temannya? Adakah yang mau maju ke depan untuk memberikan motivasi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, di sini Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada Anda semua bahwasanya kita harus mengingat bagaimana perjuangan kedua orang tua kita yang telah membiayai kita selama kita kuliah atau sekolah. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan Anda untuk selalu taat terhadap sekolah, peraturan sekolah, terus belajarnya lebih digiatkan lagi supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan dan membuat kedua orang tua kita bangga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mereview pembelajaran Ananda tentang minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Besaran, Bu. Oke, tentang besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran, Fadila? Sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Nah, iya benar sekali. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan ukuran. Nah, di dalam besaran itu ada berapa pembagian di dalam besaran? Ayo kita. Ada dua, Bu. Besaran apa aja tuh? Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, benar sekali. Di dalam besaran itu besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Ya, Dila, silakan Dila. Besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Oke, benar sekali. Terus, apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, benar sekali untuk Rahima. Kita beri aplaus dulu untuk kita. Nah, di dalam besaran pokok, ada berapa jenis besaran yang ada di dalam besaran pokok? 7, Bu. Ya, apa jenis kah? Ada panjang, kemudian ada suhu, ada kecepatan cahaya, kemudian ada massa, ada kuas arus, kemudian jumlah zat, Bu. Oke, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tadi Miftah udah bertanya baru ada lagi? Atau ada yang mau mengulang? Oke, satu lagi waktu. Nah, waktunya ketinggalan ya Miftah. Nah, dari besaran pokok itu kita di sini akan belajar tentang salah satu besaran pokok, yaitu tentang suhu. Nah, sebelum kita memulai pada materi kita tentang suhu, di sini Ibu akan memberikan suatu peristiwa di mana tadi pagi Ananda bangun di jam berapa? Jam 5. Jam 5. Nah, apa yang Ananda rasakan ketika Ananda mandi jam 5? Dingin. Nah, lalu ketika Ananda bermain di bawah terik matahari,
atau panasnya yang Anda rasakan. Nah, dari peristiwa itu apa yang dimaksud? Tentang apa yang Anda ketahui? Suhu. Suhu itu merupakan suatu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ketika kita ingin mengukur suhu, apakah kita bisa mengukur suhu itu dengan menggunakan tangan? Tidak. Kalau nilainya nggak cuma rasanya aja. Kita bisa merasakan, tapi kita tidak bisa mengukur seberapa tinggi atau panasnya suhu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk materi itu nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana mengukur suhu, terus apa yang dimaksud dengan suhu dan lain sebagainya. Oke? Nah, ada kompetensi dasar pada materi suhu. Di sini kita nanti akan menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Lalu pada 4.5-nya merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan pada akhir pembelajaran materi tentang suhu dan kalor ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini, Ibu sangat berharap kepada Ananda. Nanti Ananda dapat mendeskripsikan bagaimana pengertian dari suhu, terus menjelaskan alasan mengapa indera peraba atau indera perasa tidak dapat kita gunakan sebagai alat pengukur suhu. Yang ketiga, membandingkan skala pengukuran termometer Celcius dengan skala pengukuran termometer yang lain. Lalu yang keempat, menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau penguaian. Oke, sebelum kita sambung materi pada hari ini, Ibu lihat dari Anda semua ini sudah bosan karena kita pada siang hari ini kita memulai pelajaran, mungkin dari pagi sudah lelah. Di sini Ibu ingin ice breaking sebentar untuk Anda. Semoga dengan ice breaking ini Anda bisa tetap kembali semangat tadi. Oke? Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, 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 semangat. Oke? Bisa ngikuti? Bisa. Kita coba ya sama-sama ya. Ya dong, harus lebih semangat meskipun hari ini siang kita mulai pelajarannya, kita tuh harus tetap semangat, oke? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, beri aplaus dulu kita semua. Oke, untuk cakupan materi hari ini kita nanti akan membahas tentang pengertian suhu, alat pengukur suhu, jenis-jenis dari termometer, skala termometer, penguaian dan jenis-jenis dari penguaian. Nah, di sini juga Ibu ada suatu peristiwa. Sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada suhu. Nah, di sini juga ada peristiwa lainnya tentang es batu. Ketika kita memegang es batu, kita akan merasakan dingin. Dan lalu ketika tangan kita dekatkan dengan oven, yang ovennya itu hidup, maka kita akan merasakan kehangatan yang ada di dalam oven. Nah, dari kedua peristiwa itu, maka kita harus simpulkan tentang pengertian suhu. Apa pengertian suhu tadi? Derajat panas. Nah, ya, suhu itu merupakan suatu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Apa sih alat ukur dari suhu tersebut? Mari kita bahas. Di sini ada alat pengukur suhu. Nah, Ibu ada suatu fenomena. Ketika tangan kita gosokkan, ayo kita bersama-sama melakukan suatu percobaan. Tangan kita gosokkan, kita letakkan di pipi, apa yang kita rasakan? Panas. Terus kalau dari belakang tangan, apakah panas yang kita rasakan sama? Beda. Beda. Oke, jawabannya berbeda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena itu keluar panasnya. Nah, ya. Nah, apakah kita bisa mengukur panas atau dinginnya yang kita rasakan di dalam tubuh kita ini menggunakan tangan?
Tidak kan? Jadi kita memerlukan alat yang dinamakan dengan termometer. Iya, benar sekali. Termometer itu alat untuk mengukur suatu panas atau dinginnya benda. Nah, di sini ada beberapa jenis dari termometer. Tika, tahu nggak yang jenis yang pertama itu termometer apa? Termometer laboratorium, Bu. Nah, guna dari termometer laboratorium itu apa, Tika? Untuk mengukur itu, Bu, pas kita praktikum air suhu itu, Bu. Oke, Tika, benar sekali. Kita plus untuk Tika. Tika benar ya. Yang pertama yaitu ada termometer laboratorium, di mana termometer laboratorium ini biasanya kita lihat ketika kita sedang melakukan praktikum. Nah, untuk yang jenis kedua ada termometer apa? Irfan, termometer yang kedua. Ya. Yang kotak itu, Bu. Iya, yang kedua itu termometer apa, Irfan? Ruang, Bu. Oke, termometer ruang. Termometer ruang itu digunakan sebagai apa, Irfan? Biasanya kalau di rumah saya digunakan untuk ukur ruangan. Wih, keren Irfan ya, ada termometer ruang di dalam rumahnya. Termometer yang gimana, Irfan? Bentuknya sama juga kayak gini? Biasanya untuk menyimpan ikan gitu, Bu. Ada ruangan khusus menyimpan ikan. Oke. harus sesuai suhu ikannya baru bisa dimakan. Oh gitu Irfan. Oh, biar bisa mengetahui bagaimana suhu yang ada di dalam ikan itu, biar pas-pasan gitu, biar gak gampang busuk. Mama saya jualan camping ikan, Bu. Keren Irfan ya. Oke, yang ketiga ada jenis termometer klinis, di mana termometer klinis ini biasanya kita jumpai di rumah sakit. Oke. Yang keempat ada termometer inframerah. Nah, dari termometer inframerah ini kita nggak asing lagi, di mana termometer inframerah ini biasanya sering kita gunakan ketika masa pandemi atau COVID-19. Nah, dulu pada termometer inframerah banyak kita gunakan ketika kita ingin masuk ruangan kelas, kantor, ataupun masuk ke rumah sakit. Kita terlebih dahulu mengukur suhu kita, biasanya mengukurnya lewat tangan atau lewat dahi. Oke? Nah, di sini kita akan belajar tentang cara membaca termometer. Nah, biasanya di skala termometer itu ada berapa jenis? 4. Apa aja? Celsius, Terus? Fahrenheit, Oke. Nah, di skala termometer itu ada empat jenis, yaitu ada Reaumur, Kelvin, Celsius, dan lainnya. Oke? Di sini ada gambar tentang cara membaca termometer, di mana di bawah ini merupakan titik bawah dan titik atas, dan ini ada titik atas. Di mana pada Celsius itu titik bawahnya itu, batas bawahnya itu adalah 0, sedangkan Celsius batas atasnya 100. Untuk Fahrenheit batas bawahnya 32 dan batas atasnya yaitu 212. Begitu juga dengan Reaumur dan Kelvin. Nah, ini merupakan perbandingan dari keempat termometer tersebut. Nah, maka ketika kita sederhanakan lagi, didapatkan 5:9:4:5 pada skala termometer. Oke, di sini Ibu ada video pembelajaran. Ibu berharap kepada Ananda untuk memperhatikan video pembelajaran yang Ibu berikan, karena pada video pembelajaran ini nantinya Ananda akan Ibu suruh mengamati hal yang terjadi di dalam video tersebut. Oke? Oke, Bu. Oke, di sini Ibu akan menanyakan video pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, kepada Ananda silakan perhatikan video yang ada di depan. Oke, tadi ada video tentang kabel listrik yang ketika siang hari kabel listrik itu kita lihat kendor, dan pada malam hari itu kabel listrik itu akan tegang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nanti Nanda semua akan Ibu berikan tugas tentang cara mengamati dan apa peristiwa yang terjadi di dalam video tersebut. Lalu di sini juga ada peristiwa pada rel kereta api. Nah, kita tidak asing lagi kan ketika kita melihat rel kereta api. Iya, Bu. Rel kereta api itu kenapa dipasangnya itu berjarak? Kenapa nggak berdekatan aja? Ada yang tahu? Supaya tidak terjadi pemulayan rel kereta api tersebut tidak membengkok. Iya, benar sekali untuk Kahima. Beri aplaus untuk Kahima. Nah, begitu juga alasan ketika kabel listrik itu pada siang hari itu dia mengalami kendor, dan pada malam hari itu kenapa tiang listrik itu akan tegang. Nah, di sini juga ada satu lagi video tentang suatu peristiwa di mana kepada Nanda silakan perhatikan juga videonya. Kejadian yang meledak di tengah jalan viral di media sosial. Dalam rekaman video yang diunggah aplikasi di Facebook, melihat rekaman dan detik kecelakaan sepeda motor akibat ban meletus. Dalam awal rekaman terlihat lalu lintas yang berjalan normal. Tiba-tiba saja motor mendadak terlepas beserta pengendara lantaran sebuah ban meletus. Ban motor istrinya pengendara tersebut diduga meletus secara mendadak. Akibatnya pengendara motor menjadi korban. Ban mobil meledak yang kena motor sembari hati-hati berusaha komunikasi. Hal tersebut pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kejadian ban mobil atau sepeda motor yang pecah di jalan cukup sering terjadi. Faktor utamanya bisa karena kondisi ban sudah cores atau beratnya tekanan udara. Oke, di sini ada video tentang ban kendaraan yang meletus. Nah, ketika ban kendaraan meletus secara tiba-tiba, di situ ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di salah satunya seperti ban kendaraan kita yang seharusnya sudah sebaiknya diganti, namun si pengendara belum mengganti bannya. Nah, kejadian dari ban sepeda yang meletus di tengah jalan itu banyak mengakibatkan kecelakaan, membahayakan diri kita sendiri maupun membahayakan diri orang lain. Oke, dari kedua peristiwa tadi dan dari beberapa peristiwa yang telah Ibu jelaskan, di sini Ibu ada LKPD, di mana Ibu ingin Ananda menjawab suatu permasalahan yang telah kita tayangkan dalam kedua video tersebut. Nah, Ibu membagi dua kelompok untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ini gabung ya buat orangnya. Ini Rahima.
silakan Ananda kerjakan pada bagian problem statement dan pada pembelajarannya. Sebelum mengerjakan, perhatikan juga bagian orientasi atau mengamati tentang peristiwa yang telah Ibu berikan tadi berupa video dan berupa gambar yang ada di dalam LKPD. Nah, silakan Anda kerjakan tugas yang ada di problem statement itu. Ini yang dikerja ya. Oke. Yang kedua menjadi Oke, kelompok ini ada kesulitan dalam belajarnya. Dijelaskan ya Irfan. Nanti untuk presentasi. Oke, bentar. Kukunya aja. Ini dari kelompok 1. Ada kesulitan pengerjaannya? Ayo kerjain. Nanti presentasikan ya. Oke, waktu yang Ibu tunggu 5 menit. Nanti kepada Ananda Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bu, kami udah siap, Bu. Enggak ya? Data processing dulu. Enggak, yang problem statement aja. Udah siap? Kami udah siap, Bu. Oke. Oke, kelompok 4 silakan maju kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Berempat kan, Bu? Iyalah. Berempat. Semuanya lah, kan semuanya yang sudah mendiskusikan. Jadi harus maju ke depan, oke? Kalau bisa satu-satu menjawabnya, kan biar semua kebagian berpartisipasi juga. Oke, satu-satu ya menjawabnya ya. Kamu ada dasar ya? Oke, silakan. Bu. Ya. Berapa? Iya. Satu-satu juga nggak apa-apa menjawab, bisa benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Irfan. Di sebelah ini namanya Ika, sebelahnya Mifta, dan sebelahnya itu Rehan. Nah, kami akan mengganti-gantian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, setelah menyaksikan video dan penjelasan gambar yang di atas, ini kan ada ibu tuh ibu ngasih kita video kan teman-teman, dan di LKPD juga ada gambar nih. Nah, kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, jika diamati pemasangan kabel listrik biasanya dipasang agak kendor. Apa alasan kabel listrik itu pada siang hari terlihat kendor? Karena kenapa dipasang kendor agar menghindari akan terjadinya pemuaian. Itu Bu. Dan kadang malam itu nggak dipasang kendor gitu. Alasannya? Kenapa nggak dipasang kendor? Karena pertama pengaruh suhunya Bu. Kalau misalkan pas siang hari kan suhu matahari itu kan sangat terik kan, sangat panas. Kalau malam kan pengaruh suhu itu nggak terlalu besar gitu, nah karena matahari tidak ada. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Tika Bu. Oleh Tika, silakan. Yang berdasarkan video dan gambar di atas tentang kabel sama benang bocor itu. Berdasarkan video dan gambar di atas, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut dapat terjadi? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami tadi, Irfan, itu terjadinya pemuaian karena adanya perubahan suhu terhadap kabel
dan juga ban yang meletus tadi, makanya dia meletus Bu. Kalau ban tuh karena jalan tuh tambah panas Bu, karena kan sifat aspal tuh kan menyerap panas dan lain sebagainya juga. Oke. Nah, Saya kembalikan. untuk pertanyaan ketiga kan jawab oleh Mita Bu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Setelah menyaksikan video dan gambar di atas, apa pengertian dari pemuaian? Nah, dari yang kami amati tadi Bu, dan sudah berdiskusi juga dengan teman-teman, kami menyimpulkan bahwa pemuaian itu merupakan perubahan ukuran dari suatu benda karena adanya pengaruh dari perubahan suhu, baik nanti suhunya naik atau suhunya turun, maka ukuran dari benda itu nanti akan berubah. Oke. Terakhir. Baik Bu, untuk soal yang terakhir itu akan dijawab oleh rekan. Persilakan. Baiklah, untuk soal terakhir dari peristiwa tersebut ada beberapa jenis pemuaian yang terjadi. Nah, dari yang kami peroleh Bu ada 3, yaitu pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Nah, apakah dari kelompok lain ada tanggapan tentang jawaban dari rekannya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, baiklah, itulah hasil penyampaian diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok kedua. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, dari diskusi tadi kita bisa melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan pemuaian, lalu apa saja jenis dari pemuaian, dan kita juga bisa mengamati peristiwa yang terjadi dari pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi juga sudah dijelaskan pengertian dari pemuaian. Pemuaian itu merupakan bertambahnya ukuran suatu benda dikarenakan menerima kalap atau bertambahnya ukuran suatu benda dikarenakan perubahan suhu. Nah, di dalam jenis-jenis pemuaian juga tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian pada gas. Yang pertama ada pemuaian zat padat, di mana pemuaian zat padat ini juga terbagi menjadi pemuaian panjang. Nah, kita bisa lihat pada pemuaian yang terjadi pada rel kereta api itu merupakan salah satu contoh dari pemuaian panjang, di mana untuk rumus dari pemuaian panjang L sama dengan L0 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana L0 nya ini merupakan panjang mula-mula, lalu alfanya ini merupakan koefisien dari muai panjang, delta T adalah perubahan suhu, dan L nya itu adalah panjang akhir dari pemuaian panjang tersebut. Bu, boleh izin bentar Bu. Oke, boleh. Silakan. Yang kedua kita akan membahas masih pemuaian zat padat. Jenis yang kedua yaitu pada pemuaian luas. Nah, pada pemuaian luas ini ada yang tahu itu gambar apa? Rohima, pemuaian luas itu gambar apa tuh Rohima? Apa Bu? Pemuaian luas. Ini gambar apa? Contoh dari apa? Pasang jendela Bu. Oke, pasang jendela. Nah, di dalam pemuaian luas, di situ ada salah satu contohnya pada pasang jendela, di mana pada pasang jendela itu dia dipasang itu tidak rapat. Nah, kenapa tidak rapat? Karena nanti akan terjadinya pemuaian. Untuk pemuaian luas di sini, di situ ada rumusnya yaitu AT sama dengan A0 1 ditambah beta dikali delta T, di mana A0-nya itu merupakan luas sebelum dipanaskan. Nah, 1 ditambah beta, betanya itu merupakan koefisien dari muai luas, di mana pada koefisien muai luas itu sama dengan 2 dikali muai panjang. Untuk delta T-nya sendiri itu adalah perubahan suhu, dan AT-nya itu merupakan luas setelah dipanaskan. Nah, jenis pemuaian zat padat yang ketiga yaitu pada pemuaian volume, di mana pemuaian volume ini
sering kita jumpai pada minuman yang ada di botol kaleng, ada di kaleng minuman yang bersoda. Nah, di dalam minuman yang bersoda yang ada di kaleng itu tidak diisi penuh dikarenakan nanti terjadinya pemuaian. Kalau diisi penuh, maka minuman yang ada di kaleng itu bisa tumpah kalau diisi penuh. Untuk pemuaian volume ini didapatkan rumusnya FT sama dengan F0 1 ditambah gamma dikali delta T, di mana gammanya itu adalah koefisien dari muai volume yang bernilai 3 dikali muai dari panjang. Nah, untuk jenis pemuaian yang kedua yaitu pemuaian pada zat cair, di mana pemuaian pada zat cair ini muai panjang dan muai luasnya itu pemuaian zat cair tidak mengakibatkan muai panjang dan muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume. Nah, jika semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Di sini kita bisa mengambil contoh ketika kita ingin memanaskan air. Nah, ketika kita memanaskan air itu akan memuai. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pemuaian zat cair. Terus yang terakhir ada pemuaian gas. Nah, pemuaian gas tadi juga sudah kita jelaskan. Contohnya seperti ban kendaraan yang bocor ataupun pada balon udara, itu merupakan salah satu contoh dari pemuaian gas. Nah, pemuaian gas juga dapat dibagi menjadi beberapa, ada 3, yaitu pemuaian gas pada tekanan tetap, pemuaian gas pada suhu tetap, dan pemuaian gas pada volume tetap. Di sini Ibu juga ada video pembelajaran untuk Anda semua lebih memahami bagaimana jenis-jenis dari pemuaian. Dan di situ juga ada contoh juga dalam kehidupan sehari-hari tentang berbagai jenis dari pemuaian. Nah, di sini Ibu ada contoh soal tentang pemuaian. Nah, kepada Irfan, silakan baca soalnya apa? Sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium tersebut alfa adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius, tentukan luas keping aluminium setelah dipanaskan. Oke, terima kasih Irfan. Ada yang mau maju untuk menuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut? Irfan mau maju? Oke, ada yang mau maju untuk menuliskan apa saja yang diketahui? Jessica mau maju? Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Jessica. Nah, di sini diketahui A0-nya yaitu 40 cm dikali 30. Karena rumus dari luas yaitu panjang dikali lebar, maka panjangnya bernilai 40, lebarnya 30. Maka didapatkan hasil dari A-nya yaitu 1200.
Untuk beta sendiri di sini karena menggunakan luas, maka tadi beta dari koefisien dari muai luas yaitu 2 dikali muai panjang, maka didapatkan 2 dikali 2,5 dikali 10 min 5 sama dengan 5 kali 10 min 5 derajat Celcius. Untuk delta T sendiri yaitu T2 dikurang T1, maka didapatkan hasilnya 100 derajat Celcius. Nah, maka kita dapatkan rumusnya yaitu A sama dengan A0 Nah, tadi apa saja yang sudah diketahui? A0-nya berapa? 200. Betanya? 5 kali 5 10. dari 10 minus 5 Terus untuk delta T-nya? 100. Nah, maka hasil dari pelonggaran ini didapatkan berapa? 1200. Oke, maka didapatkan hasilnya yaitu 1200. Dengan satuan apa? Sentimeter. Oke. Oke. 1206, Bu. Oke, itu 1206. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian dari suhu. Kita juga sudah menerapkan bagaimana pemuaian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga sudah membahas contoh soal. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ingin memberikan suatu manfaat. Nah, apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Manfaat apa aja? Saya Bu, Ya, Ivan, silakan. manfaatnya itu kita tahu gimana nanti bisa merawat barang untuk menghindari barang-barang dari sinar matahari lah khususnya. Contohnya kayak meletakkan mobil kan ada ban tuh, sehingga kita tahu bahwa ban tuh rawan banget kalau misalkan ditaruh di bawah terik matahari karena gampang meledak atau kempes. Oke, Irfan, terima kasih Irfan atas pendapatnya. Terus itu merupakan salah satu manfaat ketika kita mempelajari materi ini. Lalu manfaat yang kedua, ketika kita mempelajari materi pada suhu dan pemuaian ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk mengukur suatu panas atau dinginnya benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga tahu bagaimana cara menggunakan alat ukur. Lalu apa saja jenis-jenis dari termometer, kita mengetahui bagaimana termometer yang diletakkan di pada ruangan itu jenis termometer apa yang kita gunakan ketika kita sakit. Terus yang kita gunakan termometer yang kita gunakan ketika kita melakukan sebuah praktikum. Nah, lalu untuk menyimpulkan suatu pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita simpulkan tentang pembelajaran kita. Yang pertama kali kita menyimpulkan tentang pengertian suhu. Ada yang tahu pengertian suhu tadi? Apa? Oke, suhu itu merupakan suatu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita simpulkan tentang apa tadi? Pemuaian apa pemuaian? Bertambahnya Oke, benar. Pemuaian itu merupakan bertambahnya suatu ukuran dikarenakan adanya perubahan suhu. Nah, dari jenis-jenis dari termometer, jenis termometer apa aja yang tadi kita pelajari? termometer laboratorium, termometer ruang, termometer klinis, sama termometer inframerah. Nah, lalu untuk jenis-jenis pemuaian apa saja? Ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat cair, dan zat gas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas. Di mana tugasnya itu kepada Ananda, silakan diresum materi apa saja yang kita pelajari hari ini menggunakan bahasa kita masing-masing.
Ibu ingin melihat seberapa pemahaman Anda tentang materi yang telah kita jelaskan. Lalu silakan kepada Ananda untuk membaca materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang kalor. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa definisi dari kalor, terus kita akan belajar tentang perubahan wujud zat, lalu kita akan belajar tentang Eisenstein. Oke, sekian dari Ibu. Anda semua harus tetap semangat belajar, harus tetap rajin datang ke sekolah, dan jangan malas-malas. Oke? Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua.